Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Beriman. Berbicara integritas itu menyenangkan. Kali ini kita akan ngomongin integritas nih. Kita sudah ada tamu dari pegawai kita sendiri, pegawai Bea Cukai Sidoarjo. Beliau adalah Pak Dion, pemeriksa Bea Cukai Sidoarjo. Dan beliau ini di luar dikenal dengan pengamat sepak bola dan juga sejarawan. Mari Pak Dion. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ada di sini. Ya Pak. Pak Dion, ngerti nggak? Pak Dion ini kan baru ya di Sidoarjo. Kenapa Bapak kita undang ke sini? Nah ini, saya juga nggak tahu sebenarnya untuk apa saya di sini ini kan. Nah justru karena Pak Dion ini pegawai baru ya di Bea Cukai Sidoarjo. Belum ada 1 bulan ya Pak ya? Kayak lagu aja ini. Siapa ya? itu? Belum ada 1 bulan. Nah, saya pengen nanya nih Pak. Di waktu yang sesingkat ini, Pak Dion itu udah dapat pengalaman apa aja sih di Bea Cukai Sidoarjo? Mungkin ada ilmu terkait integritas yang bisa Bapak ambil selama Bapak bekerja. Oke, sebelum kita bicara soal integritas ya, Mbak Dika ya. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan di awal-awal saya di sini ya. Belum sebulan tadi. Yang pertama saya ditempatkan di tempat penimbunan berikat. Yang mana ini adalah sesuatu yang baru buat saya. Dan saya harus belajar banyak di situ. Nah, di tempat yang baru itu, aturan yang baru, suasana kerja yang baru, ternyata ada situasi yang menghadapkan saya dengan masyarakat, dengan pabrik dan masyarakat. Nah, ini nanti mungkin ada kaitannya dengan tema hari ini, integritas tadi. Boleh diceritain Pak, apa itu pengalaman Bapak? Jadi di pabrik tempat saya bertugas saat ini, itu ada jembatan. Jembatan ini penghubungan antara desa satu dengan desa yang lainnya. Hanya satu jalan itu. Sudah ambles jembatannya. Ambles. Tinggal menghitung hari sebenarnya untuk beneran ambles tuh. Dan ini lokasinya di Sidoarjo. Nah, yang menarik adalah pemerintah ingin merevitalisasi jembatan ini menjadi lebih bagus, lebih kuat di akhir tahun. Tetapi ada semacam penolakan dari pabrik, tidak mau untuk dibongkar, padahal masyarakat sudah menunggu selama 15 tahun. Nah, disinilah peran dari Bea Cukai yang ternyata nggak cuma yang gitu-gitu aja gitu loh. Di sini ada peran kita menjadi mediator, menjadi fasilitator di situ. Sampai ada suatu ketika itu belum seminggu, nggak ada seminggu ya itu ya. Itu sudah ada ribut-ribut mengenai pembongkaran. Oke, saya ikut karena saya hanggar di situ. Saya ikut bertemu dengan Kadis PU situ. Pembongkaran Terkait dengan pembongkaran jembatan karena ada resistensi dari pabrik yang mana mungkin mereka merasa bahwa ini akan menimbulkan extra cost. Nah, di saat pertemuan itu saya bilang begini, dari Bea Cukai sudah memberikan masukan-masukan seperti ini. Dan saya mengatakan di depan forum rapat itu, bahwa kita harus sama-sama kerja dan kerjasama dan sama-sama kerja. Artinya ada kepentingan-kepentingan yang harus kita korbankan memang untuk yang lebih bagus lagi jembatan. Sampai pada titik di mana bayangkan nih, saya belum ada 1 bulan tapi harus bertemu dengan Pak Kadis dan Pak Kepala Kantor juga diundang oleh Bupati Sidoarjo, PJS Bupati Sidoarjo. Untuk apa? Untuk ngurus jembatan dengan Kepala Seksi saya, Bu Nani. Bayangkan, sepenting apa sih Bea Cukai diundang seperti ini? Ternyata dari pemerintah daerah mereka ingin tahu apa pandangan dari Bea Cukai terkait ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena kan ini ada fasilitas dari negara. Iya, betul. Nah, takutnya memberatkan perusahaan, juga akan memberatkan pekerjaan dari Bea Cukai.
ternyata solusi yang diberikan oleh pimpinan waktu itu sangat solutif sekali. Jadi Pak Kepala Kantor waktu itu memberikan arahan bahwa ini bisa dilakukan pembongkaran di luar, di jalan tadi itu, yang putus tadi itu, Iya. dengan menggunakan cara-cara ya, ada tendanya. Jadi seperti beliau menggunakan prinsip profesionalisme ya. Jadi beliau menggunakan cara yang hampir sama seperti melakukan pembongkaran di luar kawasan pabean. Oh, Itu yang begitu. diadopsi oleh beliau. Ini aturan ya. Jadi kita nggak ngakalin aturan di sini. Aturan di depan, dikedepankan dan tidak merugikan yang lain. Nah, semua pihak merasa setuju, oke, tidak dirugikan, dan hari itu juga langsung kita pecah 2 tim. Pak Kepala Kantor ke sini, ke kantor. Saya dan Bu Nani langsung ke lokasi jembatan yang akan dirobohkan tadi itu, dibikin baru. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya langsung jadi. Jadi Bu Nani dan saya sebagai anggarnya itu melihat situasinya seperti apa, apakah memungkinkan tempat itu untuk secara darurat ya digunakan sebagai tempat pemeriksaan. Pemeriksaan apapun, ekspor impor kan di situ. Nah, ternyata pada saat kami datang ke sana itu sudah ada 1 kontainer gitu siap. Yang standby Standby udah siap periksa gitu. Nah, ya akhirnya ya memang cepat semuanya keluar dengan cepat gitu. Karena untuk membantu kelancaran. Jadi kantor juga membantu perusahaan agar tidak dirugikan. Iya. Tetap, karena kan kemarin ada opsi dari perusahaan, oh kalau gitu saya tutup aja Pak. Loh kalau Bapak tutup, bagaimana nasib dengan Para pegawai. pekerja di sana? Ada 500 orang pegawai. Kan kasihan 1,5 bulan harus tutup. Nggak ada, ini pasti ada cara-cara lain. Intinya di sini perusahaan senang, Bea Cukai juga senang. Yang paling penting masyarakat senang karena jembatan itu menunggu 15 tahun untuk diperbaiki. Oh begitu. Lama sekali ya Bapak. Lama sekali. Kemudian untuk pembongkaran di luar kawasan berikat itu tentu ada perizinannya ya Pak ya? Oh ya, pasti aja. Jadi kita menyaratkan ya, dari Bea Cukai Sidoarjo mensyaratkan, karena itu jalan kan jalan desa. Jalan desa yang dipakai memang tidak digunakan ya, karena jembatannya putus. Tapi kan harus ada izin, aspek-aspek legalnya harus kita penuhi di situ. Makanya Kepala Kantor meminta kepada perusahaan untuk memenuhi perizinan legalnya itu dari desa, dari Dishub, dari PU, dan dari kepolisian. Dipenuhi semua itu di situ. Ya. Alhamdulillah jalan semuanya, dan dari Bea Cukai pun mengerjakan itu etnokos ya, karena kita fungsinya sebagai Memberikan fasilitator ya, trade fasilitator di situ. memberikan pelayanan ya Pak ya kepada dan mengedepankan juga integritas di situ. Iya. Gitu. Dari pengalaman Bapak itu nilai integritas yang diambil tuh apa ya Pak ya? Kalau bisa dijelaskan. Menurut saya, kalau saya ya, integritas itu adalah kita itu berani, jujur dan konsistensi. Dan sepertinya ini kalau nggak salah menurut eksekutif brand assessment seperti itu. Tapi kalau saya, integritas di sini adalah kita harus melaksanakan ini tidak dengan iming-iming apapun ya. Betul. Ya, integritas itu tidak mengharapkan imbalan apapun dari pabrik itu, dan sekalipun kita tidak mendapatkan imbalan, kita mengerjakan ini dengan cepat. Buktinya Pak Kepala Bu Nani sebagai kasih TPP juga segera mengerjakan ini semua, tidak menunggu, cepat dilaksanakan. Karena apa? Integritas itu akan menjadi sebuah omong kosong jika kita tetap oke, saya tidak korupsi, tapi kita tidak mengerjakan pekerjaan itu dengan cepat. Masih, kalau bahasanya orang Sidoarjo masih kosek-kosek gitu loh. Nah, nggak satset. Nunda. Nunda. Gitu Jadi ya, intinya kita memberikan yang terbaik. Kalau kita main sebuah game ya, kecepatannya kali 1, mungkin ini kali 2. At no cost kayak gitu. Jadi intinya integritas itu kalau menurut saya memang tidak hanya kita tidak korupsi materi, tetapi juga
mengerjakan hal tersebut, hal yang sudah tugas kita itu sesegera mungkin agar apa? Agar menyenangkan semua pihak, termasuk pengguna jasa. Oke Pak Dion, setelah kita ngobrol panjang tadi, kira-kira apa closing statement dari Bapak? Oke, integritas itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh kita setiap manusia. Tidak harus ASN ya, semua manusia harus punya integritas, karena integritas itu terbangun dari kejujuran dan komitmen untuk membuat segalanya lebih baik. Begitu, Jadi, Pak. integritas itu menunjukkan juga bahwa kita sebagai manusia yang berakhlak. Karena dengan akhlak, kita bisa menjadi sosok yang baik di mata sesama manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik, begitu closing statement dari Pak Dion. Semoga dapat menambah wawasan karena integritas itu identitas.